Oke, halo guys, kembali lagi bersama Karskin Tabletop. Kita mau main apa nih? Bukan main sih. Di sini kita ingin walkthrough tutorial cara main Unconscious Mind. Nah, pertama, Unconscious Mind ini sebenarnya apa sih gamenya? Unconscious Mind ini overview-nya tuh sebenarnya karena kita jadi psikoanalis, kita tuh di bawah naungan Sigmund Freud. Nah, kita tuh settingnya di 900-an, 19 eh, ya early 1900s lah. Nah, kita tuh lagi di Austria nih, terus kita lagi, menjelajahi ide-ide gimana nih kita bisa come up with a psychoanalysis yang lebih baik. Nah, di sini karakter-karakternya sebenarnya semuanya nggak ada yang beda, cuman beda skin aja. Ini based on, psikoanalis terkenal kayak Carl Jung, Sabrina, sama saya lupa ini, siapa lagi. Cuman, pokoknya di sini adalah game Euro sebenarnya. Euro yang lumayan berat ya. Euro yang satu playernya tuh bisa ada beberapa rondel, bisa 5 rondel. Nah, pertama kita mau dissect dulu nih, kita cara menangnya gimana? Cara menangnya of course dengan mendapatkan poin terbanyak. Cara dapatnya dari mana? Dari treat klien. Nah, kalau di sini kalian lihat itu kan ada kayak semacam hati gitu kan, hati ijo. Nah, itu tuh sebenarnya lebih kayak berapa, banyak hati yang kita perlukan untuk unlock si skill yang di bawah ini, yang angka 10 ini. Kalau, background putih berarti itu langsung dapet, tapi kalau hitam kayak begini, ini tuh, dapatnya nanti endgame. Nah, secara tematis ini tuh sebenarnya grief layer ini namanya. Ini tuh kayak trauma mereka, jadi kita harus menyembuhkan mereka dari trauma mereka. Nah, beda kartu-kartunya itu ada apa aja, mari kita, simak berikut. Nah, yang di atas ini tuh sebenarnya dream card, ini tuh kayak semacam puzzle yang kita bisa kerjain untuk, unlock si, health patient ini bisa kita sembuhin pasiennya. Selain itu, ini ada 2 tipe klien. Yang pertama adalah rutin klien. Rutin klien tuh lebih kayak, apa ya, simpel hadiahnya. Tapi kalau yang case tadi itu lebih, menguntungkan si efek-efeknya kalau kita sembuhin, tapi juga lebih banyak hati yang kita perlukan buat nyembuhin mereka. Nah, kedua, mungkin kita langsung aja ke player board. Nah, di sini ada lumayan banyak komponen. Pertama, yang ini tuh heart shape box ceritanya. Itu tuh kayak resource juga, tapi bisa buat ditukar-tukarin buat, ekstra penyembuhan buat kliennya. Nanti kita, dive in lebih lanjut. Nah, kedua ini ada kopi. Kopi kalau kalian lihat di sini, ini tuh bisa ditukerin sama berbagai resource. Bukan di sini deng, di sini. Nah, misalnya 3 kopi bisa buat satu lampu, 2 kopi bisa buat ngapain. Nah, basically gitu. Terus di sini, ini adalah worker kita sebenarnya. Ini tuh kayak representasi ide yang kita, gagasan lah, kayak yang kita bisa, eee, cetuskan. Nah, di sini ada juga, inkblot inkblot, inkpot. Inkpot itu, gunanya apa? Itu buat activate si skill-skill yang ada di player board kalian. Misal kalau lagi di sini, ini kan garisnya di sini kan, berarti kalian bisa unlock satu worker, tapi ya dari kiri ke kanan. Nah, terus pas kalian unlock, itu langsung masuk ke sini, ke reserve idea kalian. Terus nanti ada efeknya juga nih, bisa activate satu kolom. Nah, ini juga sama sebenarnya, satu kolom. Nah, pas kalian ke sini, misalnya, kalian tuh ada aturan juga buat ngaktifin row ini. Misalnya, kalau di sini tuh kan kita bakal ada namanya notebook tile, itu tuh kayak kartu-kartu ability. Nanti tuh kita bakal build engine kita dari si kartu-kartu ini. Nah, requirement untuk naro-naro kartunya juga ada aturannya. Jadi kalau di spasi ke satu kita nggak usah nyembuhin klien karena nol klien yang perlu di sembuhinnya. Kalau di space kedua, at least harus ada satu.
Kalau space ketiga udah at least harus 2. Nah, nanti misalnya saya umpamain ya, misalnya pakai ini nih. Nah, misal saya udah activate ini sama udah sembuhin 3 klien. 2 klien sorry bukan 3. Nah, misalnya saya dari sini ke sini, tas. Nah, saya tuh bisa dapat si hadiah ini tuh artinya resource juga. Jadi kita naikin 1 ini. Dan kita juga bisa activate seluruhnya. Kalau kita activate seluruhnya, what happen? Yang akan terjadi akan dapat 1 bunderan ini, nanti saya juga jelasin itu apa. Tapi intinya dapat ini dan dapat semua efek dari yang row yang di-activate dan itu boleh di-order apapun, pokoknya dikerjain semua. Gitu. Nah, habis itu kita balikin dulu. Nah, habis itu kita juga bisa ini activate si track. Tapi itu nanti saya jelasin lagi karena ini banyak banget komponennya. Nah, kedua itu adalah ini. Ini namanya apa? Inside dial. Inside dial itu sebenarnya lebih kayak resource bank kalian, tapi bisa dimanipulate. Makanya ini bunder-bundernya semacam buat isian track, bukan kayak resource item gitu. Yang kayak 3D print minis gitu misalnya. Nah, resource ini buat apa sebenarnya? Itu buat treat client. Jadi misalnya saya punya klien nih. Nah, saya punya klien. Nah, itu tuh saya nanti ngedraw 1 ini. Lalu saya ngedraw boleh dari sini atau dari sini. Nah, ini. Nah, itu tuh sebenarnya kalian lihat kan di sini ada simbol kan. Nah, ini simbol di sini, terus ini simbol juga ada di sini. Ini tuh sebenarnya lebih kayak requirement buat ngebuka kayak resolve si kartu ini. Misalnya, kalau saya punya bundaran ada di sini 1. Terus ada di satu sini yang sesuai corresponding simbol. Berarti di next turn habis saya gerakin karena itu udah pasti nggak mungkin sekali gerak langsung nyembuhin, nggak mungkin. Itu pasti separate action, separate turn. Next turn saya bisa treat client. Treat clientnya tuh aturannya gini, cuman boleh 1 per room. Ini tuh namanya room. Jadi room 1, room 2. Nggak boleh 2 kali di dalam 1 room, boleh 1-1, tapi cuman yang atas aja, paling atas, yang kebuka, nggak kehalang. Dan kalau ini kan kehalang kan bawah ini. Nah, misal saya resolve nih. Gitu. Berarti ini berapa ini hatinya? Kita set dulu hatinya ke 5. Berarti saya udah resolve 2. 1, 2. Nah, ini simbolnya ada juga triggernya. Tapi basically itu nge-remove si grief layer ini. Jadi udah nggak ngeblok lagi dan sudah resolve. Nah, terus abis itu saya langsung cetak 3 poin. Ya udah, habis ini di discard aja. Discard. Karena ini kan kalau discard paling di shuffle ulang. Ya. Habis itu next. Kalau beneran udah kebuka terus bener-bener tinggal 3 nih. Tuh, pasiennya tinggal 3, ini pas 3 ya udah kita solve langsung ke tangan kita. Langsung kita cetak poinnya 10 poin, terus ini kita unlock ability baru. Nah, itu nanti saya jelasin juga. Ini banyak banget soalnya aturannya. But basically sebenarnya seperti itu. Nah, kedua, kita tuh bisa ngelakuin action-action di board satu lagi. Namanya city board. Nah, city board ini itu lumayan penting juga karena itu menentukan win condition kita. Nah, cara gamenya end untuk diselesaikan itu tuh si marker ini yang abu-abu ini namanya Freud marker ini tuh itu tuh harus nyampe di sini. Kalau udah sampai sini ya udah kan ada icon jam kan. Oh sorry deng sampai sini. Kalau udah sampai sini berarti ya udah gamenya selesai terus kita dapat
efek-efeknya, terus ya udah hitung poin. Nah, untuk menggerakkan si, marker ini, itu tuh ada perlu action. Action-nya tuh ini. Sorry, bukan itu. Action untuk menggerakkan si Freud marker itu biasanya dari kartu, bukan dari sini. Ini tuh cuman gerakin si, eee, figur figur dari Freud. Nah, ini makanya bedanya dari figur dan, tracker, marker. Kalau marker itu geraknya ada, tapi kalau untuk, Freud figure itu tuh sebenarnya kayak lebih kayak penghalang aja sih buat player-player. Nah, oke, kita bedah dulu city board. Nah, ini city board banyak ya ikon-ikonnya. Nah, untuk, yang city board itu tuh kita pasti ada nanti ngedraft dari sini sesuai sama simbol dari office kita. Ini kan A, berarti kita ambil deck yang A, terus kita draft. Karena itu sebenarnya beda-beda si itunya, si starting point, sama resource-nya bisa beda. Nah, misal saya pilih yang ini, yang atas aja yang hijau, berarti saya start di simbol yang ada topeng teaternya. Misalnya kan saya Carl Jung yang biru, berarti saya ada di topeng teater, which is di sini. Nah, pas nih sama Freud nih. Nah, setiap lokasi dari city Austria itu tuh punya efeknya masing-masing. Pertama, itu yang imminent action. Kalau kita nyampe di sini, kita bisa solve. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita harus ngitung, oh gede-gede, siapa figurnya. Kalau, lebih banyak figurnya yang kita punya, itu tuh berarti kita langsung bisa ngerjain segitu banyak. Nah, kalau mau main pakai yang simbol juga bisa. Itu dapat simbol of course dari pasien. Kalau kalian lihat-lihat di sini, sorry. Nah, di sini nih. Ini kan ada simbol-simbol kan. Kalau ada grief layer itu berarti keblok, belum bisa dipakai. Tapi kalau udah kebuka berarti udah bisa punya akses gitu. Kita punya tag itu namanya. Nah, pokoknya kita kerjain lah salah satu dari ini. Karena kan ini, di-separate kan, berarti itu pilih salah satu dari 3 ini. Maksimum semuanya bisa dilakukan, kombinasi itu cuma 5 kali dari si action space ini. Lalu ada juga efeknya kalau kita pas recall, pas figur kita ada di sini. Kita boleh pilih salah satu, tapi kalau udah pilih salah satu, berarti kita tutup. Misalnya saya mau dapat ini activate kartu, ya udah saya tutup. Terus saya dapat si ini gerakin reputation track. Terus bukan. Reputation track saya gerak ini. Terus sisa-sisanya nggak akan dapat reputation lagi. Pokoknya yang pertama itu dapat reputation karena kan simbolnya ini nih. Nah, untuk reputation kita bisa dapat beberapa benefit. Ya, dari atas bisa, dari bawah juga bisa, dan sebenarnya dua-duanya. Dan kita juga langsung cetak poin otomatis. Nah, dan tiap section dari track ini itu beda-beda si benefit-benefitnya. Jadi semakin kita cepat buat advance tracker reputation kita, ya semakin banyak poin kita dapat. Nah, basically begitu. Karena sebenarnya ini semuanya tuh harus berhati-hati karena sangat sensitif ini tuh. Nih, ini kayak graph ini nih. Kalau kita punya, si Bright ID ya, itu lampu, nanti kita bisa lakuin 2 kali. Tapi ini juga tidak sama dengan si marker buat recall, gitu. Nah, itu nanti ada kondisinya, nanti saya coba referensi ke si rulebook-nya sendiri karena saya juga agak sedikit lupa, cuman pokoknya begitu kalau city board. Nah, untuk yang sering bakal kita berkecimpung itu tuh ya ini, meeting board namanya. Nah, di meeting board kita kan punya worker nih, which is a speech bubble uniknya. Nah, misalnya saya mau ambil ini. Nah, itu tuh ada maknanya sebenarnya. Kalau saya taruh di sini, itu artinya saya mau ambil action ini. Kalau saya taruh kayak begini, berarti saya mau ambil action ini. Nah, masalahnya kalau udah punya action yang nunjuk ke situ, kita nggak boleh ngambil action itu lagi.
Misal kayak gini. Nah, ini nggak boleh, sorry. Eee, nah misalnya kayak gini nih, ini nggak boleh. Karena kita udah ngambil di sini. Kita nggak boleh ambil lagi, karena maksimum cuman sekali dan maksimum di satu turn kamu bisa activate cuma 2 kali. Nah, cara activate 2 kali gimana? Ya of course, ditumpuk. Nah, ditumpuk seperti ini. Nah, ini langsung 2 kali kita kerjain. Ini artinya kita spend 2 coffee buat ambil satu kartu ini, terus langsung immediately kerjain efek ini, habis itu kita flip, terus taruh ke player board kita. Nah, dan setiap kali kita naruh worker idea, itu tuh pasti selalu ada garis titik-titik putus ini. Ini tuh correspond ke movement inkpot kita. Jadi pasti kalau kita selalu naruh worker, itu pasti inkpotnya selalu berputar, bergerak. Berarti in this case saya gerakin satu kali dari sini. Karena starting harus dari sini, misalnya ke sini, ya udah. Kalau nggak ada apa-apa ya udah nggak ngapa-ngapain. Paling dapet si resource ini, karena ini suka banget kelewat. Eee, ini tuh penting banget, tapi kalau misalnya si reserve-nya udah nggak ada, ya udah nggak bisa diambil berarti. Jadi kita juga harus, micromanaging si resource dan import movement kita. Nah, cara kedua untuk mendapatkan action 2 kali, melakukan action 2 kali adalah dengan memakai Bright Idea. Bright Idea ini dapat dari mana? Nah, Bright Idea itu bisa ditukar, seperti yang tertera di sini. Nah, 3 kopi buat satu Bright Idea, dan kopi ini replenishable, jadi jangan takut. Nah, misal saya contohin dulu nih, Bright Idea, saya mau pakai Bright Idea nih. Nah, kalau yang di-recall, nah itu tuh kan kalau normally si apa, idea token ini kan langsung balik ke player board kita. Kalau Bright Idea langsung balik ke sini. Jadi nggak disimpan, itu langsung discard sepertinya. Bukan sepertinya sih, seumpamanya. Nah, habis itu sebenarnya gitu-gitu doang. Cuman saya kasih detailnya aja lah ya. Kalau yang ini tuh simpel, cuman ngambil kartu, si player board, tapi harus spend satu kopi. Kalau ini tadi udah saya jelasin 2 kopi buat satu kartu, tapi langsung activate si pinggir kanan. Kalau ini lebih unik lagi, 3 kopi untuk replenish semua, bukan replenish, reactivate, untuk activate semua kartu efek di kartu tersebut. Ini kan ada 2 sisi kan, berarti sisi sini dan sisi sini, kita, activate langsung. Kan kalau yang ini kan enggak kan, cuman kita ya ambil aja, nanti activate-nya pas lagi kita import-nya ke row atau kolom tersebut, tapi langsung di-activate. Nah, kalau yang ini, nah ini simbolnya ini lumayan sering muncul, ini tuh ceritanya kita bisa manipulate si insight kita, which means resource kita di dial ini. Misalnya saya udah di sini nih, berarti saya mau pilih yang ini. Berarti saya bisa naikin 2 insight saya dan gerakin ke samping sekali. Misal 1, 2, atau boleh dipecah juga. 1, 2, terus langsung ke samping juga boleh sebenarnya. Yang penting limitation-nya itu sesuai sama yang di-describe di, si action space tersebut. And of course, semua action di sini cuma repeatable up to 2 times. Nah, habis itu kalau ini kita itu langsung, activate kartu buku. Nah, ini kan di sini ada kartu buku nih. Nah, kartu buku itu tuh sebenarnya saya jelasin dulu dikit, kartu buku tuh buat nyetak poin sebenarnya. Kita kayak set collection mini game gitu. Nanti kita ambil, pokoknya boleh ngambil dari 2 ini atau ngambil satu dari sini, ya pokoknya satu aja yang diambil, tapi antara 2 ini atau satu ngegaca. Atau, kita juga bisa, in this case kita bisa langsung activate kartu yang kita punya. Ini bukan kartu yang di-display ya, berarti kita kartu yang udah punya, karena ini sebenarnya disimpan nanti di tangan kita. Nah, dari sini kita juga bisa langsung bikin buku, itu optional action kedua. Nah, bikin buku tuh sebenarnya simpel, cuman requirement-nya tuh
harus ada warna-warna buku di sini, which means kartu buku kita harus sesuai sama yang di sini, plus kita punya simbol ini dari kartu pasien, itu. Nah, next, itu yang ini. Ini tuh kita bisa move, si move pion kita 1 kali, atau kita teleport ke posisi Sigmund Freud. Misal, Sigmund Freud ada di sini, terus saya mau pakai ini, berarti saya boleh antara pindah satu ke kota sebelah, atau langsung teleport ke kotanya Sigmund Freud, begitu, simpel sih. Nah, kalau ini dapat resource, ini ngedraw buku, kalau ini ngegerakin, si figurin Sigmund Freud 3 kali, karena kan ada 3 nih, 1, 2, 3 kan. Nah, pokoknya ini ada footnote nih. Ini jangan lupa, kalau si kalau si recall itu tuh pokoknya replenish based on unused worker, gitu. Karena ini kan tidak sama dengan kan, dikali tidak sama dengan, berarti ya tidak dipakai berarti. Sebenarnya simpel aja gitu, cuman saya mungkin coba bisa jelasin lebih lanjut adalah ini, saya belum jelasin nih, ini apa, ini tuh kayak kalau di Splendor Noble Tile sebenarnya, ini free action bisa diambil kapanpun kalau requirement-nya di-fulfill. Nah, di sini kita at least, harus punya si tag-tag ini. Bukan deng, sorry, bukan. Ini tuh menghasilkan tag. Jadi tuh kita ngapain dapat ini, selain dapat, eee, reputation, kita gerakin reputation kita tuh bisa dapat tag buat activate si action-action yang di city-city, city space, simpelnya begitu. Hmm. Oh iya, sama untuk, special special, what you call it, special client. Special client itu kadang, nggak semua, bakal require namanya personal insight. Personal insight itu adalah insight berwarna-warna kita. Ini tuh karena case spesifik banget, jadi kalau kita unlock kita pasti dapat hadiah dan kita bisa naikin juga layaknya sebagai, insight normal. Tapi kalau di rutin itu tuh hampir jarang banget lah pokoknya. Kalau di sini biasanya itu require. Satu lagi yang saya mau coba jelasin itu ada di action reference di Office kalian. Nah, itu tuh ini. Jadi, ini tuh artinya apa? Jadi kalau misalnya grief layer, misalnya ini nih, saya pakai ambil contoh yang tadi aja. Nah, ini kan si simbolnya air gitu kan atau angin gitu kan. Coba kita cari mungkin yang simbolnya, ini nih misalnya. Ini nih, yang rubah ini. Kita taruh di sini. Nah, kalau ada begini, kita tuh bisa langsung pakai heart shape, bukan pakai, jadi convert, jadi heart shape box. Kan di sini ada simbol, angin satu sama di sini angin satu, berarti kita naikin. Kita kayak produce one heart shape box. Heart shape box ini buat apa? Ini tuh kayak amunisi, cadangan. Kita bisa taruh up to 3 buat, ekstra kayak nyembuhin si pasiennya. Misalnya, aku cuma punya satu nih gitu, cuma punya daun ini. Nah, aku mau dong treat klien next turn-nya gitu. Nah, ya udah, misalnya, sorry, kayak gini nih. Sorry, bukan, ini nggak usah. Oh wait, salah salah. Ini harus perlu karena requirement-nya ini. Jadi misalnya kita bayar dulu yang api sama yang plant tunas ini. Nah, kita langsung, eee, langsung resolve 2. Ini berapa nih? 5 ya. 1, 2, langsung katarsis hilang. Nah, kita dapat bright idea 1.
misalnya di-flip lah ya. Nah, di sini kita bisa extra step nih. Kita bisa ini kan masih kehitungnya satu kan, bukan actually kayak nge-treat 2 kali, karena sebenarnya masih satu. Kita bisa langsung treat lagi satu tas gitu, tapi ya ini hilang, hardship box nilainya hilang. Dan nanti kalau udah sampai 0 itu udah completely treat. Kita bisa ambil, dapat benefit. Nah, sebenarnya sejauh ini gitu aja sih. Nanti tuh di awal kita bakal ngedraft dari 4 client starter, terus kita bakal pilih starting resource kita dan ability kita buat ditaruh di player board. Ini mah pokoknya harus di paling kiri karena kan ya ini aturan ini nih. Dan general rule of thumb yang recommended itu tuh taruh si simbol yang corresponding ke si apa ya, row yang corresponding juga, misalnya kayak gini. Ini tuh biar gampang aja sih. Jadi kita dapat, kita langsung bisa spend, basically gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kita udah ambil, itu tuh kita harus ngeflip kalau ada si bagian kanan ini. Begitu. Begitu sih sejauh ini game Unconscious Mind itu. Mungkin ada yang rada salah saya penjelasannya, tapi nanti saya bakal perbaiki di komen. Terima kasih sudah menonton. Selamat bermain.